Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sony Gunawan. Semoga teman-teman semuanya sehat dan juga dilancarkan segala aktivitasnya. Di sini saya akan membahas kelanjutan kemarin tentang penerimaan mahasiswa baru tahun 2023. Nah, untuk kemarin saya sudah membahas tentang perubahan dari LTMPT ke SNPMB, terus juga dari SNPTN ke SNBP dan SBMPTN ke SNBT. Kemarin ada yang bertanya tentang mengenai apakah benar untuk skema di SBMPTN tahun 2023 atau yang nanti namanya menjadi SNBT, tesnya itu hanya sekedar TPS-nya aja atau gimana. Dari berita yang saya lihat ini bersumber dari Kompas ID ya. Sebelumnya saya akan bahas dulu untuk skema jalur SNBP tahun 2023. Nah, jadi untuk teman-teman yang kelas 12 sekarang boleh disimak dan dipersiapkan apa saja sih yang harus dibutuhkan untuk memenuhi syarat agar bisa minimalnya ikut di SNBP 2023. Ya, mudah-mudahan juga bisa masuk dan lolos menjadi mahasiswa baru melalui jalur SNBP. Nah, untuk skema jalur SNBP sendiri ini yang sesuai. Jadi SNBP itu adalah seleksi nasional berbasis prestasi, dimana ini itu adalah pengganti dari SNMPTN. Nah, sesuai paparan Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim, perubahan besar skema SNBP 2023 meliputi 1. Minimal 50% rata-rata nilai raport semua mata pelajaran. Nah, jadi yang dinilai itu sekarang itu adalah semua mata pelajaran yang dipelajari selama SMA kelas 1 sampai kelas 3 semester 1. Yang kedua itu maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat yang meliputi nilai maksimal 2 mata pelajaran pendukung program studi yang dipilih calon mahasiswa atau berupa portofolio untuk program studi seni dan olahraga atau prestasi paling banyak 50% dari bobot penilaian. Selanjutnya itu ada persyaratan SNBP tahun 2023. Adapun sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh peserta. 1. Siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan. Nah, jadi nanti yang siswa pada tahun berjalan yang lulus tahun 2023. Jadi SNBP ini hanya untuk siswa kelas 12 yang lulus tahun 2023. Jadi yang gap year itu sudah tidak bisa mengikuti SNBP ini. Jadi hanya diperuntukkan kelas 12 saja. Yang kedua itu memiliki prestasi akademik dan atau non akademik baik dan konsisten. Jadi prestasi akademik itu kayak semacam ada, kalau di madrasah itu ada KSM atau ada OSN, terus di non akademiknya bisa dari olahraga, seni, pokoknya yang terpenting adalah prestasi. Yang ketiga, masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah. Masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolah ini juga sangat berpengaruh kepada jumlah penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur SNBP ini. Jadi teman-teman yang sekolahnya akreditasi A itu nanti akan ada bagian yang paling besar, ada pembahasan tentang akreditasi. Yang keempat itu memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN, kayak semacam portofolio dibutuhkan atau ada misalnya surat bebas buta warna, surat bebas narkoba. Jadi itu ada persyaratan masing-masing PTN-nya itu beragam ya, berbeda-beda tergantung kemana kita ini mencoba untuk tes. Nah, setelah SNBP ini tadi, sekarang kita lanjut ke SNBT atau dulunya dikenal dengan SBMPTN. Nah, pada tahun sebelumnya siswa peserta SBMPTN wajib mengikuti TKA, yaitu tes kemampuan akademik, dan juga TPS, tes potensi skolastik, dan tes bahasa Inggris gitu. Lalu peserta pada SBMPTN bagi menjadi 3 kelompok ujian, yaitu sesuai dengan program studi yang dipilih. Di antaranya 1. Ada Saintek, yang mata pelajaran itu adalah TKA. TKA-nya itu TKA Saintek. Ada isinya itu matematika, biologi, fisika, dan kimia. Serta ujian TPS dan tes bahasa Inggris. Jadi ada 3 tuh. Yang kedua, untuk yang ambil rumpun Sosum, yaitu TKA Sosum, yang isinya itu ada sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Serta yang tadi TPS dan juga bahasa Inggris. Nah, ada juga yang campuran, yaitu antara rumpun Saintek dan Sosum, di mana mata pelajaran itu semuanya TKA Sosum juga, TKA Saintek, terus TPS dan juga bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman yang mau nyoba ke 2 rumpun sekaligus bisa ngambil rumpun yang tes yang campuran ini. Nah, untuk SNBT ini di tahun 2023 TKA atau tes kemampuan akademik ditiadakan atau dihilangkan atau dibatalkan, sehingga membuat peserta
SNBT tahun 2023 ini tidak lagi berfokus pada konsep menghafal mata pelajaran seperti sosum, saintek, dan campuran. Dan pada penilaian SBMPTN tahun 2023 ini berfokus pada tes TPS atau tes potensi skolastik untuk mengukur kemampuan siswa dalam beberapa hal. Di antaranya kemampuan intelektual, penalaran matematis, literasi bahasa Indonesia, dan juga literasi dalam bahasa Inggris. Nah, pada ujian SNBT tahun 2023, Pak Nadiem menjelaskan bahwa akan lebih menekankan pada konsep berpikir, bukan konsep menghafal seperti yang dilakukan pada tes sebelumnya. Jadi ada sedikit perubahan, yang dulunya itu TKA ada, TPS ada, bahasa Inggris ada, dan sekarang TKA-nya dihilangkan karena mungkin Pak Nadiem melihat ada potensi untuk calon mahasiswa ini agar tidak lebih banyak menghafal. Bukan berarti menghafal itu jelek, akan tetapi mungkin kemampuan seorang anak itu tidak hanya dilihat dari menghafalnya saja, akan tapi ada kayak semacam pemikiran dirinya sendiri, opini, dan juga pendapat-pendapat para calon mahasiswa tersebut. Nah, adapun aturan baru di SNBT tahun 2023 ini, yang pertama ada calon siswa dapat mencoba SBMPTN 2 kali atau SNBT-nya itu 2 kali. Satu calon mahasiswa itu bisa mengikuti SNBT 2 kali. Dan yang kedua itu PTN bebas menambahkan persyaratan portofolio. Persyaratan yang pertama tadi bahwa siswa itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh PTN masing-masing. Salah satunya adalah portofolio. Jadi PTN itu bebas menambahkan persyaratan portofolio untuk masuk ke program studi yang kita tuju. Nah, untuk jumlah kuota dari penerimaan ini, adapun daya tampung atau jumlah kuota SNBT telah tercantum dalam pasal 15 ayat 3 Permendikbud nomor 8 tahun 2022. Jumlah daya tampung antara PTN dan PTN lembaga hukum atau PTN BH berbeda. Untuk SNBT di kampus perguruan tinggi negeri, jumlah kuota minimalnya itu 40%, sementara untuk kapasitas PTN BH di SNBT minimal. Dan dalam pasal 16 ayat 2 juga menyebutkan bahwa jika batas kuota dan daya tampung tidak tercapai, maka dapat dialihkan ke SBMPTN. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman semuanya. Jadi jelas ya bahwa SNBT untuk TKA-nya itu dihilangkan. Jadi teman-teman fokus untuk di TPS dan juga tes bahasa Inggris. Karena nanti ada penalaran tentang literasi dalam berbahasa Inggris. Nah, itu juga menjadi catatan penting bahwa teman-teman saingannya akan lebih berat karena sekarang hanya TPS dan ada bahasa Inggris. Mudah-mudahan apapun yang diinginkan, apapun yang dispesifikasikan dapat terwujud dan juga mendapatkan apa yang teman-teman semuanya inginkan. Pokoknya dari saya tetap semangat belajar dan juga jangan patah semangat, terus mencoba apapun yang didapat oleh kalian nantinya itu adalah yang terbaik. Kalaupun gagal di tahun pertama kalian nyoba, tidaklah menjadi masalah, bukanlah menjadi halangan, tetapi jadikanlah pembelajaran dan motivasi bahwa kita bisa mengejar sesuatu hal meskipun pernah gagal. Karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi kegagalan adalah awal dari sebuah kebangkitan. Karena kita tidak pernah bisa merasakan kesuksesan kalau kita tidak tahu bagaimana rasanya gagal. Antara sedih dan senang, antara tangis dan juga tawa, itu adalah hal yang saling berkaitan. Ketika kita senang pasti ada sedih, ketika kita tertawa pasti ada menangis. Karena kita tidak tahu apa yang namanya sukses kalau kita tidak pernah merasakan gagal. Dan gagal ataupun suksesnya seseorang itu tergantung pada diri masing-masing. Bisa saja yang dikatakan sukses oleh satu orang belum tentu itu sukses bagi orang lain. Teman-teman semuanya jangan menjadi pikiran ketika gagal di tahun pertama masuk PTN, karena masih ada kesempatan untuk 2 tahun ke depan. Untuk teman-teman semuanya fokus kepada tujuan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga bisa mendapatkan impian dan juga cita-cita semuanya. Good luck.